Menyesal. Cerpen karya Sifani Syailendra untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah apresiasi prosa fiksi. Di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, ada keluarga yang sedang berbincang setelah makan malam. Mereka masih berbincang santai sampai Tatang, sang kepala keluarga, menginterupsi. Aldo, Hanin, dan Ramadan digiring ibunya, Rini, untuk masuk ke kamar dan beristirahat. Akhirnya di ruang tengah itu tersisa Tatang, Rini, dan Nadira. Nadira menatap kedua orang tuanya dengan wajah bingung. Sedangkan Tatang dan Rini saling pandang, seolah mereka berkomunikasi lewat tatapan mereka. Tatang pun menghela napas panjang dan mulai membuka percakapan. Nad, kamu tahu kan, penghasilan Bapak semakin hari semakin menurun? Tanya Tatang yang membuat Nadira kebingungan. Tahu, Pak. Nadi juga mengerti penghasilan Bapak semakin menurun. Tapi tumben sekali Bapak bertanya begitu. Memangnya ada apa, Pak? Begini, Nad. Karena keadaan ekonomi kita yang sedang sulit, Bapak tidak bisa menyekolahkan kamu sampai lulus. Kamu mau kan membantu Bapak untuk menyekolahkan adik-adikmu? Tapi Pak, bukan Aldo, Hanin, dan Ramadan saja yang harus sekolah. Nadi juga ingin sekali sekolah setinggi-tingginya sampai S2. Bapak juga ingin menyekolahkanmu setinggi-tingginya, Nat. Tetapi Bapak tidak bisa. Maafkan Bapak ya, Nat. Maafkan Nadi juga, Pak. Nadi tetap ingin kuliah. Ini juga kan Nadi lakukan untuk kebaikan keluarga kita, agar derajat keluarga kita terangkat. Nadira tetap teguh pada pendiriannya. Nadi, dengarkan Bapak ya. Kamu tidak perlu bekerja ataupun kuliah untuk menyekolahkan adik-adikmu. Kamu hanya perlu menikah dengan Anto, sekretaris desa yang sekarang sudah menjadi pegawai negeri sipil. Hidupmu akan terjamin jika menikah dengan PNS, Nat. Tatang menjelaskan dengan sabar. Nadira terkejut bukan main. Sontak saja suaranya meninggi. Apa, Pak? Menikah? Iya, Nat. Kamu mau kan? Tatang memastikan. Nadi tidak mau, Pak. Kan Nadi sudah bilang ingin kuliah. Bukan menikah. Apalagi menikah dengan Mas Anto yang umurnya sudah kepala 3. Dan Bapak kan juga tahu, Nadi masih di bawah umur. Nadira mendebat dengan suara yang bergetar menahan tangis. Nadi tidak mau, Pak. Kan Nadi sudah bilang ingin kuliah. Bukan menikah. Apalagi menikah dengan Mas Anto yang umurnya sudah kepala 3. Dan Bapak kan juga tahu, Nadi masih di bawah umur. Nadira mendebat dengan suara yang bergetar menahan tangis. Nad,
Umur kan tidak bisa dijadikan halangan untuk menikah. Lagi pula, memangnya kamu tidak mau menyekolahkan adik-adikmu hingga mereka sarjana? Nadi sangat ingin, Pak. Tetapi bukan dengan cara seperti ini. Pokoknya, Nadi tetap ingin kuliah dan tidak mau menikah secepat ini. Nadira yang sudah sangat emosi berlari ke kamar dan menangis. Tatang yang melihat hal itu hanya bisa diam dan tertunduk lesu. Ia juga sebenarnya tak mau menikahkan anaknya. Tatang yang melihat hal itu hanya bisa diam dan tertunduk lesu. Ia juga sebenarnya tak mau menikahkan anaknya di usia yang masih di bawah umur. Tapi ia tak mempunyai pilihan lain lagi. Seorang buruh serabutan seperti dirinya tak mampu untuk menyekolahkan keempat anaknya sampai lulus SMA. Apalagi sarjana. Agaknya ia menyesal tidak mengikuti program keluarga berencana. Karena saat itu ia sangat percaya dengan peribahasa banyak anak, banyak rezeki, yang ternyata sudah tidak relevan di zaman modern ini. Keesokan harinya, setelah pulang sekolah, Nadi merenung di tepi sungai. Ia memikirkan cara agar bisa sekolah sampai lulus dan tak menikah secepat ini. Apalagi dengan Mas Anto yang sudah kepala 3. Tak terhitung sudah berapa kali ia menghela napas. Tak tahu juga sudah berapa lama ia merenung di tepi sungai ini. Tetapi tiba-tiba ia melonjak dari tempat duduknya dan berlari menuju rumah. Dengan napas terengah, ia mengucapkan salam. Assalamualaikum, Bu. Pak. Waalaikumsalam, Nat. Kamu dari mana saja? Hari sudah senja baru pulang. Habis dari sungai, Bu. Bapak sudah pulang, Bu? Belum, Nat. Ada apa memangnya? Begini, Bu. Mulai besok, Nadi akan berjualan gorengan di sekolah. Hasilnya akan ditabung untuk biaya kuliah Nadi, Aldo, Hanin, dan Ramadan. Jadi, mulai besok, Nadi akan bangun pagi-pagi sekali untuk membuat gorengan. Selain itu, Nadi juga akan belajar setiap hari dan membuktikan pada Bapak bahwa Nadi mampu. Nadi sangat bersemangat mengungkapkan rencananya agar bapaknya tak lagi memaksa menikah. Rini tersenyum. Ibu mendukung apapun yang akan Nadi lakukan, selagi itu membuat Nadi bahagia. Nadi ikut tersenyum dan memeluk sang ibu. Terima kasih, Bu. Suara peralatan dapur yang bersentuhan membuat Tatang terbangun dari tidurnya. Ia berjalan menuju dapur dan melihat Nadira sedang sibuk di depan kompor. Kamu sedang apa, Nad? Tanya Tatang yang keheranan karena jam baru menunjukkan pukul 3 pagi. Tapi Nadira sudah sibuk di dapur. Bahkan ayam pun belum berkokok. Nadira berbalik badan dan menjawab pertanyaan Tatang. Nadi sedang menggoreng tempe, Pak, untuk dijual di sekolah. Wah, rajin sekali kamu, Nad. Semua ini Nadi dilakukan agar bisa menabung dan tak menikah dengan Mas Anto, Pak. Nadi,
Menikah dengan Anto itu juga demi kebaikanmu. Bapak ingin kamu bahagia dan hidup dengan berkecukupan. Sudahlah, ikuti saja apa yang Bapak katakan. Pokoknya, kamu harus menikah dengan Anto. Tatang pun masuk kamar lagi meninggalkan Nadira, yang mulai berkaca-kaca akibat nada suara bapaknya yang meninggi. Tetapi Nadira tak akan menyerah begitu saja, dan tetap pada pendiriannya. Mungkin bapaknya butuh pembuktian lewat tindakan, bukan hanya lewat perkataan. Jika pagi sampai siang hari ia berjualan gorengan di sekolah, malam harinya Nadira belajar untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri di daerahnya. Ia berharap bapaknya bisa melihat kesungguhannya dan tak jadi menikahkan dirinya dengan Mas Anto. Saat hari libur tiba, Nadira tetap berjualan gorengan, tetapi hanya di sekitar rumahnya saja. Ia berjualan dari siang sampai sore hari. Tetapi ada yang berbeda dengan rumahnya pagi ini. Nadira melihat kedua orang tuanya sedang berbincang dengan Mas Anto, beserta kedua orang tuanya juga. Nadira yang baru bangun tidur langsung dibawa ibu ke kamar mandi untuk membersihkan dan merapikan diri, lalu dibawa ke ruang tengah. Nadira yang masih setengah sadar pun bingung ketika ditanya tanggal pasti pernikahan oleh kedua orang tua Mas Anto. Pak, Nadi kan sudah bilang tak mau menikah dengan Mas Anto. Bapak kan tahu Nadi masih di bawah umur. Masih banyak juga cita-cita yang belum dicapai. Nadira, ikuti saja, Pak. Nadira, ikuti saja ucapan Bapak. Ini kan demi kebaikan dan kebahagiaanmu juga. Nadi tidak mau, Pak. Tolong Bapak mengerti keadaan Nadi. Sekali saja. Ucapnya sambil memohon. Tidak bisa, Nad. Keputusan Bapak sudah tak bisa diganggu-gugat. Tatang masih dengan keputusan awalnya. Nadira yang sudah sangat kesal pun berlari memasuki kamar dan menangis terseduh-seduh. Tetapi Tatang tak peduli. Ia tetap menentukan tanggal pernikahan dengan kedua orang tua Anto. Dan pernikahan itu akan dilaksanakan 11 bulan lagi. Setiap hari Tatang terus mendesak Nadira agar mau menikah dengan Anto. Tetapi Nadira tetap pada pendiriannya. Ia tetap berjualan gorengan dan juga belajar agar hati bapaknya tergerak untuk tak memaksanya lagi menikah. Pagi itu, matahari tak memunculkan dirinya. Hanya ada awan-awan hitam yang menggantung di langit. Mendung. Sepertinya cuaca pagi ini sangat mendukung Tatang untuk merenung.
Sudah 1 minggu ia mengalami patah kaki akibat terjatuh dari truk saat sedang menjadi kuli panggul di pasar. Sudah 1 minggu pula Rini, istrinya, meminjam uang kepada tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sekolah anak-anaknya. Belakangan ini, satu persatu tetangga menagih uang yang telah mereka pinjamkan kepadanya. Hal itu membuat Tatang frustasi dan terus menekan Nadira agar secepatnya menikah dengan Anto. Setiap hari Tatang membentak Nadira agar mau menuruti keinginannya. Hal itu membuat Nadira stres dan kehilangan nafsu makan selama berhari-hari. Ia juga kehilangan semangatnya untuk melakukan segala hal. Yang dilakukannya hanya berdiam diri di kamar. Ketika Tatang membuka pintu dan mulai berteriak, Nadira menutup telinganya dengan wajah ketakutan. Rini sebenarnya sangat khawatir dengan keadaan Nadira. Tetapi ia juga tak bisa membawa Nadira ke rumah sakit karena tak mempunyai biaya. Walaupun keadaan Nadira sangat memprihatinkan, kakinya sudah sembuh, dan utangnya sudah dicicil sedikit demi sedikit, Tatang tetap teguh pada pendiriannya untuk memaksa Nadira menikah. Tatang memang sekeras kepala itu. Berbulan-bulan Nadira berdiam diri di kamarnya. Ia keluar kamar jika ingin buang air dan mandi saja. Makan pun harus disuapi oleh Rini. Tatapannya kosong. Ia sudah seperti mayat hidup. Tetapi entah kenapa hari ini ia tak keluar kamar sekalipun. Rini yang khawatir pun langsung berlari masuk kamar dan melihat Nadira terbaring tak sadarkan diri di lantai. "Pak, Nadira, Pak." "Ada apa, Bu? Pagi-pagi sudah teriak-teriak?" tanya Tatang yang berdiri di ambang pintu kamar Nadira. Rini yang terkejut dengan keadaan Nadira pun terjatuh pingsan. Lalu Tatang pindahkan ke kamarnya. Setelah itu Tatang mengecek keadaan Nadira yang membuatnya tak bisa berkata-kata lagi. Ia hanya bisa berdiam diri dan meneteskan air mata. Anak sulungnya, Nadira, telah meninggal dunia. Tatang berteriak. Ia sangat menyesali perbuatannya selama ini. Setelah Nadira diperiksa oleh dokter yang ditugaskan di desa tersebut, ternyata Nadira meninggal karena serangan jantung. Terlebih lagi keadaannya memang sudah sangat memprihatinkan.